Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala wa musalliman wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw adalla aw azilla aw uzalla aw adhima aw udlama aw ajhala aw yujhala 'alayya. Rabbi zidni ilma wassir li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanan bi'an ya qadiman bila zawal ya mu'tiyan bila misal. Walakal hamdu wa lakal minnah wa lakal syarfu ala kulli hal. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza quma'nantum fa'aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wa la tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa taw'aduna min Allahi ma la yarjun wa kana Allahu 'aliman hakima. Para jemaah seluruh yang dimuliakan Allah, insyaallah pada saat ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat 103. Kita sampai pada ayat 103 setelah pembahasan tata cara sholat khauf pada saat kondisi perang dan juga tata cara sholat kosong. Ini saya pakai handphone juga, pakai tafsir surat tafsir Al-Qurtubi, jadi yang bisa pakai aplikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus sholata, fa'idza qadaytum, apabila sudah merampungkan atau menyelesaikan siapa kalian, menyelesaikan as-sholat pada sholat, fadhkuru, maka berzikirlah kepada siapa kalian Allah. Kapan berzikirnya kepada Allah? Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dan dalam keadaan di atas lambung-lambung kalian, berarti berbaring. Fa idza qata'tum, maka apabila sudah tumakninah siapa kalian, tumakninah itu ya tenang, kondisinya normal. Fa'aqimu, maka mendirikanlah siapa kalian as-sholat kepada sholat. Inna sholat, karena sesungguhnya sholat, karena ada apa sholat, alal mu'minina, wajib atas orang-orang mukmin, kitaban sebagai kewajiban mawqutan yang ditetapkan waktunya. Jadi kata Allah begini, apabila kalian sudah menyelesaikan sholat, ini kan kemarin kasusnya sholatul khauf, prakteknya sholat musafir 2 rakaat, sholat kosong. Kata Allah, kalau kamu sudah menyelesaikan sholat sudah selesai, apa ada tugas yang lain? Ada.
Tugasnya apa? Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubikum. Tugas kalian adalah tetap berzikir kepada Allah pada saat kondisi sedang berdiri, sedang duduk atau sedang berbaring. Jadi jangan dikira zikir itu berhenti. Berhenti itu mati. Jadi kalau belum mati tetap zikir. Jadi zikir itu tanpa dibatasi waktu. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah Allah menyebut fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, kalau fa idza faragta, jika kamu sudah rampung menuntaskan satu urusan, fansab, maka kamu tegakkan urusan yang lain. Kalau kamu sudah menyelesaikan satu aktivitas, beralihlah ke aktivitas yang lain. Kalau kamu sudah sholat, selesai nggak? Ya nggak selesai, beralih ke zikir. Nah, caranya gimana? Terserah. Kondisi duduk, zikir lanjut. Sedang berdiri, zikir. Sedang berbaring, ya zikir. Zikir itu terus menerus. Sebagaimana orang haji setelah manasik hajinya sudah selesai, bukan berarti hanya bergerak-gerak terus kemudian berzikir lagi, tetap zikir. Maka di Al-Quran disebut fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kata Allah, jika kalian sudah menunaikan manasik haji kalian, lalu kemudian apa yang harus dilakukan? Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum, kalian terus berzikir kepada Allah sebagaimana kalian sering mengingat-ingat orang tua kalian. Au asyadda dzikra, atau kalau bisa harus lebih dahsyat lagi cara zikirnya, cara ingat Allahnya. Kalau ingat sama orang tua itu sekali-kali, dalam satu hari berapa kali ingat orang tua? Sama Allah harus lebih dahsyat daripada itu. Nah, kita selesai sholat ini, apakah kemudian tuntas? Tidak. Habis sholat zikir, habis zikir berdoa, habis berdoa sholat lagi, sholat sunnah. Habis sholat sunnah pergi, kondisinya berdiri, zikir. Waktu berdiri itu zikir. Meskipun nanti zikir ada tiga, ada zikrun bil lisan, ada zikrun bil qalbi, ada zikrun bil lisan wal qalbi. Ada zikir lisan, pohon kami. Ada zikir hati, ada zikir lisan dan hati bersama. Kalau zikir lisan itu biasanya baca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil nonton TV. Lisannya pohon kami, hatinya tidak nyambung dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, hatinya nggak nyambung dengan kalimat la ilaha illallah, cuma lisannya saja. Sambil buka WhatsApp, tapi baca sholawat atau baca istighfar, astagfirullah, merutikan baca istighfar sehari 70 kali sebagaimana Nabi istighfarnya beliau 70 kali dalam sehari. Dia sambil istighfar, sambil buka WA. Astagfirullah. Itu zikir apa namanya? Zikir lisan. Ada zikir itu memang zikir hati. Dia betul-betul mengakui bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, itu memang hembus dalam hati. Minta maaf kepada Allah, tapi lisannya belum terucap. Cuman hatinya, ya Allah, banyak salah saya, minta maaf. Saya berpikir, ya Allah, saya banyak salah, minta maaf. Tapi ada yang bisa lisan sama hati. Ketika sudah bilang astagfirullah, memang dia minta maaf sama Allah, merasa banyak salah, diungkapkan lewat lisan. Astagfirullah, 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 nembus.
plus hati. Tapi kalau mau hafal-hafalan itu ya nggak bisa. Itu 3 lisan. Ya kadang-kadang sholat pun cuma 3 lisan. Jangan pernah meresapi ya waktu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu jangan-jangan cuma 3 lisan. Dalam hatinya tidak melintaskan ini at-tahiyyat, segala bentuk penghormatan, bentuk pujian yang diucapkan lisan, semuanya ditujukan hanya kepada Allah. Itu semuanya. Baru kemudian al-mubarakah, segala bentuk hal-hal yang mengandung keberkahan, termasuk forum kita ini namanya forum mubarakah, majalisul ilm, kemudian lokasi tempat berkumpulnya orang mencari ilmu. Begitu juga majalis tajah atau at-tazawud, tempat di mana orang saling berkunjung antara satu dan yang lain mengandung keberkahan. Maka dalam hati kita hal-hal yang mengandung keberkahan itu lillah, semuanya diperuntukkan untuk Allah. As-sholawat, segala bentuk sholat. Ada sholat fardu 5 kali dalam sehari. Ada sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Atau sholat-sholat yang lain seperti sholat duha, sholat qiyamul lail dan sejenisnya, itu jenengan lillahi, diperuntukkan untuk Allah. Baru at-thayyibat, segala bentuk harta yang ada nilai kebaikan di dalamnya, diambil dengan cara yang halal, dialokasikan untuk cara yang halal, itu juga sama untuk Allah. Jadi waktu at-tahiyyatul, resapi semua kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan untuk Allah. Al-mubarakah, hal-hal yang mengandung keberkahan. As-sholawat, semua sholat apapun wajib ataupun sunnah. Nah, at-thayyibat, harta yang baik lillah. Itu baru zikir lisan dan hati. Baru kemudian assalamu alayka. Kalau assalamu alayka, kayak Nabi hadir. Kalau nggak bisa ya kayak kita sedang berada di depan Rasulullah, di depan makam Nabi, terutama yang pernah ke Madinah. Jadi kayak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Kayak kita sedang mengucapkan salam kepada Rasulullah di hadapan langsung. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Hadirkan Rasulullah. Wahai Rasulullah, semoga Anda selalu mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan berkah dari Allah. Lalu kemudian ditambah lagi assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan salam itu bukan hanya kepada Rasulullah saja, tapi juga Allah berikan kepada kita dan juga kepada seluruh hamba-hamba Allah yang pada renungkan. Ada guru kita waktu assalamualaikum wala ibadillah sholihin. Kita punya guru wala ibadillah sholihin. Guru kita juga punya guru. Begitu terusnya hingga sampai sahabat. Lalu kemudian hingga sampai para malaikat itu sendiri. Maka kata Rasulullah, ketika kamu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kalimat itu akan mencakup seluruh hamba-hamba Allah yang soleh-soleh, baik dari penduduk bumi ataupun penduduk langit. Itu baru pikir apa? Lisan wal qalbi, lisan dan hati. Tapi kalau cuma cepet-cepetan pikir lisan, ata'iyyatul mubarakatuh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salawat
Tapi dikirnya dikir lisan, nggak dikir hati. Nah, perintahnya Allah, ya kita perintahnya Allah yang penting mau dikir, ya. Yang penting apa mau dikir. Tapi dikir yang paling inti itu sebenarnya dikir hati. Karena dikir hati itu bisa menyentuh, Quran itu dikir, tapi Quran yang dipelajari ya nggak pernah tersentuh. Namanya kama salim iman yahmilu asfar, sama seperti keledai yang dia sedang membawa muatan berupa lembaran-lembaran yang berfaedah. Karena Quran ditaruh di atasnya keledai. Quran ada berapa di atasnya hal-hal yang berfaedah, tapi dia cuma bagian bawah. Nah, kita baca Quran jadi bisa kepala, tapi sulit untuk tersentuh kalau kita diresapi. Minimal Fatihah itu kalau diresapi itu apa? Diresapi Fatihah kali sholat itu lah. Waktu sholat itu paling enggak Fatihah itu wajib. Wajib, kalau yang lain mungkin kita belum paham. Tapi kalau Fatihah jangan sampai nggak paham. Kalau sudah nanti ketemu ketika bilang iya karena butuh itu jangan bisa betul-betul kuat waktu bilang iya karena butuh iya karena awalnya sudah bilang begini dengan menyebut nama Allah yang memiliki kasih sayang dunia dan akhirat, yang kasih sayangnya ini berjumlah 100. Yang satu Allah berikan di dunia, yang 99 nanti akan Allah lepas di akhirat. Nah, sementara dengan rahmannya yang cuma satu ini, kita sudah merasakan nikmat sebesar ini. Itu dirasakan. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa dasar Allah mengatur alam semesta, mulai urusan yang kecil sampai urusan yang besar, yang rumit sampai yang atur, ya macam-macam. Yang kalau kita mentelaah daun aja itu ada sekian banyak lapis semakin kecil mengelilingi rahim itu. Allah kok yang merawat alam semesta sedemikian rumit sampai jantung kita itu berdetak mulai dari lahir sampai sekarang. Itu gimana sistemnya? Ya, bisa lompat terus tidak pernah berhenti. Itu yang mengatur siapa? Jadi kan ingat itu, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim, yang memberi nikmat besar, memberi nikmat kecil. Baru kemudian Maliki Yaumiddin, nanti pada saat kiamat terjadi, siapa yang bisa mengklaim dirinya sebagai raja kalau bukan Allah? Setelah paham itu semuanya, kuatkan kalimatnya, iya karena butuh iya karena setahun. Yang seperti inilah, hanya saya seperti ini, yang memiliki sifat seperti ini, yang mampu mengatur alam semesta seperti ini, yang memiliki Rahman Rahim seperti ini, yang saya sembah dan saya minta. Kalau yang lain itu apa? Gak memiliki kemampuan apa-apa. Cuman wama utitu minal ilmi illa qalila, dikasih ilmu sedikit. Kita datang sakit aja harus pindah-pindah. Sakit gigi ya dokter gigi, lagi kena jantung dokter jantung, lagi kena penyakit telinga THT, lagi kena ini penyakit kulit pindah lagi. Jadi dia masya Allah itu pun gak ahli betul. Wa ma'ut itu minal ilmi illa qalila, karena yang diberi ilmu hanya sedikit. Terus mau minta tolong sama yang kayak begitu? Ya enggak, itu cuma wasilah syariat aja itu ya. Katanya kalau ini suruh sana, tapi sebenarnya yang kita minta yang tadi itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita bisa seperti itu baru namanya pikir lisan plus pikir apa? Hati.
Zikir lisan, zikir hati. Tapi kalau kita sholat, kita cepat-cepatan Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ruku. Itulah yang sering mengkritisi orang sholat bacaan cepat, tapi tanpa terasa kita sendiri juga cepat. Kan cuma karena agak difiralkan aja sholat kita ini. Kan kita sering kritis orang sholat cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau itu didengar orang, sholat bacanya cepat-cepat. Padahal kita sendiri waktu sholat rakaat ketiga, rakaat keempat atau di sholat zuhur asar yang sering baca cepat. Coba nggak didengar orang. Kadang saya ketawa kalau saya mengkritisi orang sholat cepat, padahal saya sendiri sering sholat cepat waktu baca Fatihah. Memang ada keterangannya. Rasulullah itu kalau rakaat pertama sama rakaat kedua Fatihahnya pelan. Kalau rakaat ketiga, rakaat keempat Fatihahnya cepat. Enggak ada. Yang ada itu rakaat pertamanya Nabi lebih panjang dari rakaat kedua. Rakaat keduanya Nabi lebih panjang daripada rakaat ketiga. Rakaat keempat, rakaat ketiganya Nabi sama dengan rakaat keempat. Kenapa kok bisa begitu? Baru dibahas oleh ulama. Karena rakaat pertama Rasulullah baca suratnya lebih panjang, rakaat kedua baca suratnya lebih pendek, rakaat ketiga, rakaat keempat bisa sama. Ya karena nggak baca surat pendek, nggak baca surat, hanya baca Fatihah. Jadi nggak ada ceritanya Nabi kalau kadang kita kan aneh-aneh sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sekali rakaat keempat, sama ketiga nggak berani. Gak gitu. Sekali rakaat tiga keempat langsung makanya kadang-kadang kita kritis, tapi kita sendiri juga pelaku gitu ya. Coba kalau dikeraskan tadi mesti jadi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Fitnah. Fitnah. Padahal bisa jadi itu yang kita baca waktu sir. Ya itulah. Tapi poinnya di sini apa? Oke, kata Allah, kalau kamu sudah selesai sholat, berzikirlah waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu berbaring. Berarti apa? Jangan sampai habis melakukan aktivitas zikir berupa sholat, setelah itu kok tidak zikir, merasa bebas. Jangan sampai. Nah, sering kita kan gitu ya. Apalagi murni habis sholat langsung pergi, nggak zikir lagi. Ulama sampai mengatakan apa? Mantal kalwirid bahwa mantal kalwirid bahwa wirid. Kata ulama, orang yang habis sholat meninggalkan wirid yaitu persis seperti monyet. Kenapa kok gitu? Soalnya monyet itu senang lompat-lompat cepat. Habis sholat astagfirullah lalu pergi, mirip monyet. Ulama adalah mantalkal wirid bahwa wirid atau mantalkal wirid bakal wiridnya. Ya diam dulu lah. Kalau tidak testimoni, ingin tahu Nabi, efek sholat bagi Nabi itu terasa justru setelah sholat. Nampak. Kenapa? Coba jangan menghadap orang yang kita takuti, yang punya wibawa besar.
Terus kita curhat, lalu dibujang-bujangi dengan ayat-ayat Tuhannya, dengan ini. Selesai, kira-kira gimana? Masih nampak gak efeknya? Nampak. Kita suan menghadap orang yang kita segani, kita sampaikan, lalu kita diomongi lewat ayat-ayatnya, dijelaskan semuanya, pembahasan selesai, langsung kita merenung. Mungkin banyak evaluasi keliru. Maka cari riwayat hadis Nabi habis sholat. Maka sampai disebutkan Rasulullah itu kalau habis sholat baca istighfar dan zikir Rasulullah yang paling keras itu adalah kalimat istighfar sampai terdengar di sholat yang bagian belakang. Kenapa? Karena habis sholat memang terasa. Habis sholat merasa menghadap Allah, curhat sama Allah, lalu merasa bersalah, selesai sholat minta maaf. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Maka namanya efeknya sholat itu. Cuma kadang kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, ya udah lumayan lah kita dikir ya, lumayan dikir. Kadang nembus juga ya, kadang-kadang nembus karena disebutkan dalam kata hikmah man qara'al-bab dakhal. Barang siapa yang sering mengetuk pintu lama-lama bisa masuk ya. Jadi dengan ada pintu ketuk dok 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 nggak dibuka, dok 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 nggak dibuka, dok 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 nggak dibuka, ya udah pergi, nanti datang lagi dok dok dok, lama-lama dibuka. Karena kita ini sering dikir itu astagfirullah, 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 belum tembus astagfirullah, 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 lama-lama nembus suatu waktu astagfirullah, 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 lama-lama nembus. Tapi kan nggak pernah istighfar, nggak pernah gimana waktu nembus, memang nggak pernah baca ya. Insyaallah ya. Jadi Rasulullah yang mau berdoa lagi berikut, lalu fa'idhan maknatum fa'aqimus sholat. Kalau kondisinya sudah normal, nggak ada perang, nggak ada musafir, ya kalian dirikan sholat dengan sholat yang normal, 4 rakaat atau 4 rakaat. Lalu kemudian kata Allah, kenapa kok harus begitu sih, harus mendirikan sholat normal? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sholat bagi orang mukmin itu kewajibannya ditetapkan waktunya. Zuhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian. Khusus musafir, terutama yang berangkat jihad itu dicampur-campur waktunya. Bisa sholat jamaah, sudah begitu kok sholat lagi. Udah begitu sholat orang perang nggak karuan, jalannya nggak sama seperti yang sholat normal. Kemarin yang sudah kita belajar itu ya, waktu sholat COVID. Ada yang ditanya? Kalau nggak ada ya besok insya kita kembali. Insya saya bawa HP karena saya tadi dari hadis untuk diingatkan, saya notaris, jadi saya sebenarnya ada kitab ini, tapi kitab nggak biasa saya belajar di sini. Saya pakai Adabul Islam, jadi saya pakai Tafsir Al-Qurtubi tadi yang saya baca ya, Tafsir Al-Qurtubi. Tidak ada yang ditanya, cukup. Ada bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.